bisa melarut atau terdisperse di fase minyak ya. Salah satu contohnya adalah span 60 ya. Span 60 ini kalau kita lihat em, sebetulnya adalah surfaktan begitu ya. Tetapi mengapa kok pada organogel dia bisa berfungsi sebagai gelling agent? Karena span 60 pada fase minyak dia akan molekul-molekul ini bisa bergabung membentuk suatu rantai yang panjang. Sehingga ketika membentuk rantai yang panjang, tadi balik lagi ke gambar yang awal tadi ya, maka rantai yang panjang ini akan membentuk struktur tiga dimensi berupa jaring atau jala, matriks jala yang itu bisa menjebak molekul minyak. Dalam hal ini minyak adalah parafin liquidum biasanya yang dipakai ya, atau mineral oil, sehingga menghasilkan karakteristik seperti gel gitu ya, yang jernih dan viscous. Nah, ini kurang lebih adalah fase di mana em, proses gelasi ya. Tapi secara secara mikroskopis ya bentukannya seperti ini gitu ya. Selain span 60 ada juga fluoronik yang juga bisa membentuk emulgel ya. Oke, kelebihan dari organogel karena kita memakai media pendispersi yang adalah fase minyak, maka kita akan dengan mudah melarutkan bahan aktif ya. Sebagaimana kita tahu bahwa sebagian besar bahan aktif farmasi itu hidrofob atau larut dalam minyak. Sehingga dengan menggunakan basis ini, maka bahan aktifnya sudah dalam kondisi terlarut yang memungkinkan efikasi pengobatan lebih cepat, gitu ya, penetrasinya lebih cepat. Cuma memang karena basisnya adalah basis minyak, walaupun dia transparan, tetapi sangat berminyak dan lengket, serta tidak mudah didiri dari permukaan kulit, begitu ya. Sehingga sangat cocok untuk kondisi-kondisi yang memerlukan oklusivitas yang tinggi ya. Dan pada beberapa kasus ternyata oklusivitas ini juga terkait erat misalkan dengan regenerasi jaringan ya. Dengan adanya air juga menguap dari dalam kulit, itu bisa merangsang sel-sel untuk regenerasi lebih bagus. Sehingga pada sistemnya oklusif, regenerasi jaringan ini bisa berlangsung dengan lebih baik. Cuma memang secara akseptabilitas jauh gitu ya, lebih tidak disukai daripada sediaan hidrogel. Kemudian yang kedua adalah gel hidrofilik atau hidrogel. Ini yang secara umum banyak kita temukan, mengandung air dalam jumlah yang banyak dan tipe gelling agentnya banyak sekali yang larut atau terdisperse di fase air ya. Ada polimer natural, contohnya tragakan, alginat gitu ya. Ataupun yang semi sintetis, misalkan derivat dari selulus, CMC-NA, nitroselulose, HPMC, ataupun polimer yang sintetis ya, contohnya duofom ya. Nah, ini kalau kita rangkum ya, ada gel yang organik, di mana umumnya tersusun atas gelling agent yang pastinya senyawa organik. Apa sih definisi senyawa organik? Apa definisi senyawa organik? Senyawa yang terdiri dari rantai karbon. Ya, senyawa organik adalah senyawa yang memiliki eh, kerangka inti atom karbon gitu ya. Eh, biasanya akan bentuk sistem yang jernih atau satu fase. Sedangkan yang anorganik biasanya dua fase karena memang
tidak terlarut di fase airnya, atau tidak terdispersi sempurna ya. Contohnya adalah clay atau jelly agent yang berbasis mineral tanah ya, Bentonite magma. Kemudian ada hidrogel, banyak sekali jelly agentnya, ada organogel gitu ya. Ada tipe hidrokarbon, kalau kita bilang hidrokarbon maka biasanya penyusunnya adalah derivat dari petroleum ya, vaselin, mineral oil, parafin, padat, dan seterusnya. Atau yang berbasis animal atau vegetable fats ya, cocoa butter, ataupun juga ada hidrofilik organogel. Jadi hidrofilik organogel ini biasanya dari senyawa-senyawa polietilen yang digabungkan antara yang BM tinggi dengan BM rendah gitu ya. Kemudian jenis berikutnya kalau kita lihat sebagai pembawa ya, ada yang namanya serogel ya. Serogel adalah solid gel yang mana sangat minim konsentrasi pelarut atau telah menguap pelarutnya, yang mana nanti kalau kita atau sediaan kontak dengan air maka dia akan membentuk gel gitu ya. Contohnya ada gelatin seeds, ada tragacan ribbons atau acacia tears ya. Jadi kalau kita rangkum sebetulnya ada beberapa karakteristik yang khas ya. Jadi dia bisa jernih atau bisa cloudy dan memiliki viskositas yang tinggi gitu ya, sehingga daya lekat atau kontak yang memungkinkan kontak yang lama dengan kulit. Kemudian memiliki karakteristik tisotropik ya, yang mana tisotropik ini memberikan banyak keuntungan ya untuk sediaan topikal. Apa sih yang dimaksud dengan tisotropik? Apa yang dimaksud dengan tisotropik? Kemampuan suatu sediaan untuk mengubah viskositasnya. Hmm, Shear bukan itu. thinning property Pak. Semakin diberi gaya Shear thinning. semakin Oke, terus selain itu apalagi karakteristik tambahan ya sehingga dia disebut isotropi. Ya betul, shear thinning system gitu ya. Tapi dia ada karakteristik tambahannya. Anda sudah dapat belajar di fisika formasi ya? Hah? dapat mengembalikan viskositasnya ke kondisi semula. Ya, jadi dia shear thinning system. Jadi sediaan ini dia tidak akan mengalir kalau tidak Anda kasih shearing stress ya. Artinya ketika kalau gambarnya di dalam tub gitu ya, kalau tidak ada tekanan di tub maka dia tidak akan keluar gitu. Dia tidak akan netes ya. Ataupun kalau ditaruh di wajah ya sudah dia akan stay di situ, tapi tidak meluber kemana-mana gitu ya. Namun ketika Anda berikan steering stress, dia akan mudah diaplikasikan karena sistemnya adalah sistem menipiskan geseran ya. Semakin Anda tekan untuk aplikasinya, dia semakin mudah menyebar begitu ya. Tetapi karakteristik isotropi ini, karakteristik khasnya adalah dengan menghilangkan tekanan, maka dia akan kembali ke konsistensi semula gitu. Saat Anda keluarkan dari tub, ketika tekanan atau tubnya itu Anda lepaskan, tidak Anda pencet, maka dia akan stop. Kalau shifting stress bisa jadi dia akan tetap jalan gitu ya, tetapi kalau uh, isotropi dia akan stop sehingga tidak meluber gitu ya. Nanti coba dilihat kalau Anda beli sediaan yang bentuknya tub gitu ya. Ada yang ketika Anda pencet dia ngalir, tapi setelah pencetannya Anda lepas atau Anda hilangkan tekanannya, dia akan tetap meluber gitu ya. Namun ada juga beberapa sediaan yang dia akan langsung stop gitu ya. Ini sangat menguntungkan ya, biasanya untuk sediaan topikal ataupun suspensi ya. Suspensi ini sangat bermanfaat. Jadi ketika dikocok dia
akan mudah terdispersi sehingga mudah dituang, namun ketika didiamkan dalam penyimpanan, dia akan kembali kental sehingga partikel-partikel padatannya tidak akan cepat mengendap gitu ya. Jadi ini menguntungkan untuk sistem-sistem yang dua fase ataupun sediaan topikal ya. Kemudian kejernihannya bagus, mudah dicuci, lubrication ability, serta memberikan sensasi dingin gitu ya. Nah ini kurang lebih adalah keuntungan dari penggunaan sediaan gel ya. Namun di sisi lain, gel ini juga terdapat parameter-parameter yang menjadi faktor penyebab ketidakstabilan ya. Ada perubahan tekstur, ada shrinkage gitu ya, bisa jadi karena adanya penguapan air, ada sineresis, diskolorasi, perubahan viscositas, pH dan seterusnya ya. Nah, yang fenomena ini tentu karena ya tadi gel ini banyak sekali mengandung air sebagai komponen yang dominan, sehingga faktor pH itu bisa menyebabkan perubahan, terus kontaminasi mikroba, dan yang menjadi fenomena khas adalah sineresis. Ada yang tahu apa itu sineresis? Ada yang tahu contohnya mungkin? Mungkin contohnya ketika ada karbomer yang dikembangkan di pH di atas 6,5, setelah mengembangnya, lalu setelah kita menambah bahan lain ke basis gel tadi, ternyata pH-nya turun dari 6,5 atau bahkan turun dari 6, nanti bisa semacam kayak breaking gitu atau contraction, jadi mengisah dan mengerut gitu. Oke ya, itu bisa jadi ya. Jadi sineresis ini adalah proses bleeding atau water bleeding ya, di mana air akan keluar dari sistem. Jadi adanya pemisahan fase cair dari sistem gel yang terjadi selama proses penyimpanan ya. Saya bilang selama proses penyimpanan. Jadi kalau selama proses pembuatan maka itu bukan sineresis, karena sineresis ini jalannya sangat lambat gitu ya. Jadi kontraksi ini bisa terjadi karena banyak faktor ya. Tetapi yang bisa menjadi ciri khas adalah karena terjadi interaksi antar molekul dari gelling agent-nya yang menyebabkan matriks gelnya tadi mengkerut sehingga air akan dipaksa keluar dari space yang tadi ditempatinya sehingga terjadi seolah-olah bleeding gitu ya. Nah, pada karbomer gel ini bisa diakibatkan karena tadi karbomer dia mengembang di atas pH 6, misalkan pada penyimpanan ternyata terjadi oksidasi atau terjadi hidrolisis dari bahan tambahan atau bahan lain yang menyebabkan perubahan pH gitu, sehingga dengan adanya perubahan pH maka terjadi perubahan di proses gelasinya gitu ya. Nah, kalau secara skematis gambaran dari sineresis adalah seperti ini ya. Jadi ini ada gelling agent yang terdispersi di fase pendispers. Nah, ini pada kondisi terbentuk gel secara sempurna, bentukannya seperti ini ya. Kalau secara kita lihat mikroskopis, ini adalah matriks dari gelling agent-nya. Namun ketika penyimpanan, misalkan yang bisa kita temui contohnya adalah masa agar-agar ya. Biasanya agar-agar satu bungkus itu kan kalau Anda lihat di panduan memasaknya, agar-agar satu bungkus masak dengan 500 ml air gitu ya. Namun biasa yang kita lakukan adalah supaya kita bisa membuat banyak gitu kan, airnya bisa dilebihkan jadi 1 liter atau 2 liter ya. Pada saat proses atau suhu panas mungkin bisa mengembang optimal gitu ya dan airnya terjebak. Namun ketika Anda dinginkan, dimasukkan ke kulkas, karena molekul-molekul ini jumlah media atau fase terdispersnya itu sangat banyak melebihi dari kapasitas jaring-jaring yang terbentuk, sementara pada suhu dingin jaring-jaring ini akan berkontraksi gitu ya, mengkerut begitu ya. Kalau kita lihat secara mikroskopis dia bentukannya seperti ini sehingga
dengan adanya kerutan-kerutan ini, air yang terjebak di space-nya ini akan dikeluarkan ya, sehingga membentuk pemisahan ya, pemisah seperti ini. Nah, ini contohnya kalau kita lihat ya, antara jelly agent yang stabil dan yang mengalami synthesis, ada dua di sini, yang biru dan yang merah ya. Setelah penyimpanan, dia mengkerut atau kontraksi ya, yang menyebabkan fase airnya keluar dari matriks gelnya. Sementara kalau yang stabil dengan kondisi sistem yang bagus, maka dia akan tetap stabil ya. Nah, kontraksi ini bisa terjadi karena ikatan tadi ya, polimer-polimernya menjadi lebih kuat dengan adanya suhu, dengan adanya perubahan suhu, dengan adanya elektrolit atau yang lain gitu ya. Sehingga kalau kita lihat dengan definisi seperti itu, secara garis besar ada tiga komponen utama ya, ada bahan aktif, gelling agent, dan solvent atau air, bisa juga basa minyak ya kalau untuk organogel. Ya, tiga komponen ini menjadi komponen utama dari sediaan gel. Nah, sementara bahan tambahan lainnya ya bergantung kebutuhan gitu ya. Yang pertama humektan. Apa sih fungsi humektan? Kenapa kok perlu ditambahkan humektan di sediaan gel? Gitu? Mempertahankan kadar air pada Ya, tadi dikatakan bahwa gel mengandung banyak fase air, sehingga yang air ini sangat rentan untuk menguap begitu ya, sehingga perlu ditambahkan humektan. Sehingga dengan penambahan humektan maka teksturnya akan tetap sama gitu ya. Bagaimana humektan ini bisa mencegah penguapan air? Dulu Anda belajar di kimia fisik ya, di semester berapa? 2, 3 ya. Jadi ketika air, dulu kalau nggak salah, waktu praktikum itu kan Anda mencoba distilasi ya. Anda distilasi air, distilasi etanol, dan distilasi campuran air etanol gitu ya. Air akan menguap di suhu 100 ya. Sedangkan etanol dia akan menguap di suhu 60 atau 70. Nah, campuran air etanol akan menguap di suhu berapa? Air menguap di boiling point-nya 100, etanol di 60 atau 70 gitu ya. Campuran air etanol menguap di suhu, lupa ya. Antara suhu 60 sampai 100. Jadi campuran keduanya akan memiliki karakteristik fisikokimia yang mirip atau yang berada di antara keduanya begitu ya. Nah, humektan ini mekanismenya sama gitu ya. Jadi ada air titik uapnya 100, sementara ada juga humektannya adalah propioneglikol atau gliserin yang memiliki titik didih atau titik uap yang lebih tinggi gitu ya. Sehingga dengan demikian air yang semula mudah menguap, maka kalau molekul air ini berikatan dengan molekul-molekul propioneglikol, interaksi hidrogen, maka dia akan lebih sukar menguap gitu ya. Jadi prinsip humektan adalah seperti itu. Akan menghasilkan campuran yang sifatnya berada di antara air dan humektan gitu ya. Kemudian bahan berikutnya adalah preservatif. Ini karena adanya air, maka Anda pasti membutuhkan preservatif ya. Sediaan topikal itu sediaannya steril atau enggak? Gel akne atau eh, gel vitamin B, niacinamide, atau gel vitamin C gitu ya. Steril enggak sih sediaan itu? Nggak ada persyaratan steril, Pak, karena steril artinya tidak ada mikroorganisme sama sekali. Sedangkan kalau topikal mungkin ada tapi ada dalam batas tertentu. Ya, jadi sediaan topikal selain tetes mata ya, sediaan semisolid selain tetes mata, kalau tetes mata wajib steril ya. Artinya steril itu tidak boleh ada mikroba apapun ya. Itu sediaan selain sediaan semisolid untuk
penggunaan area maka dia tidak steril. Tetapi ada jenis bakteri tertentu dalam jumlah koloni tertentu yang tidak diperbolehkan ada ya. Artinya memang bukan sediaan steril, tapi tidak boleh mengandung atau terkontaminasi oleh beberapa jenis mikroba tertentu. Candida albicans, Pseudomonas, Staphylococcus, Escherichia coli gitu ya. Nah itu nggak boleh ada, gitu ya persyaratannya ya. Sehingga ini yang harus menjadi perhatiannya, apalagi kalau Anda membuat sediaan kosmetik. Kalau kosmetik ini kan biasanya sediaannya setiap hari dipakai, jadi multiple use gitu ya. Nah kalau Anda membuat sistem gel, maka wajib gitu ya, supaya nanti di hari terakhir nggak terkontaminasi mikroba gitu ya. Jadi pengawetnya harus aktif dan mumpuni gitu ya. Kemudian antioksidan ya. Antioksidan ditambahkan kalau ada bahan aktif atau komponen eksipien yang mudah teroksidasi. Sehingga Anda menambahkan antioksidan ya. Kalau tidak ada ya tidak perlu gitu ya. Kemudian collating agent, kapan ditambahkan collating agent? Apa bedanya collating agent dengan antioksidan? Kalau chelating agent dia lebih dia cara kerjanya dengan mengikat spora-spora logam. Kalau antioksidan dia eh, menjadi ya senyawa yang teroksidasi terlebih dahulu dari untuk melindungi bahan yang kita mau antioksidan. Mau kita lindungi. Ya, jadi targetnya beda ya. Jadi kalau antioksidan dia akan menjadi bahan yang teroksidasi jika ada radikal bebas atau oksigen gitu ya. Tetapi kalau collating agent dia sebetulnya bukan antioksidan. Jadi collating agent ini dia akan mengikat spora logam gitu ya. Yang mana spora logam ini bisa menjadi katalis reaksi oksidasi. Jadi sebetulnya secara tidak langsung dia berperan sebagai antioksidan, tetapi sebetulnya bukan antioksidan karena memang dia mengikat spora logam gitu ya. Spora logam ini dari mana? Bisa dari bahan baku, misalkan ada bahan tadi ya yang polimer sintetis, karbomer katakanlah ya, atau adanya kemungkinan penggunaan mixing tank gitu ya, adanya cemaran atau kontaminasi dari peralatan produksi sehingga kalau ada bahan aktif yang mudah teroksidasi dan ada kemungkinan penggunaan raw material yang sintetis atau meminimalkan resiko oksidasi karena em, transfer metal gitu ya dari mixing tanknya, maka perlu ditambahkan cutting agent. Kemudian ada enhancer, saya rasa sudah paham, ada kosolvent dan surfaktan gitu ya. Surfaktan, apa sih fungsi surfaktan? Kenapa kok surfaktan itu perlu ditambahkan ke gel? Kapan perlu ditambahkan surfaktan ke dalam formulasi gel? Cara kerja surfaktan dengan menurunkan tegangan permukaan karena struktur surfaktan memiliki dua sisi, yang satunya polar, yang satunya non polar, dan kapan digunakannya ketika di gel tersebut memiliki dua fase, misalnya emul gel, ada fase minyak dan ada fase airnya. Oke ya, jadi fungsi surfaktan karena dia menentukan tegangan antar muka. Yang pertama dipakai kalau yang pertama tadi ada dua fase yang tidak saling campur atau tidak larut ya. Jadi kalau ada fase minyak,
bisa Anda tambahkan surfaktan atau emulgator ya. Tetapi pada kasus emulgel itu bergantung jumlah minyaknya ya. Pada kasus-kasus jumlah minyak yang sedikit, sebetulnya pembentukan gelling agent bisa membantu karena gelling agent tadi akan mencegah droplet minyak ya, akan menjebak droplet minyak sehingga sistemnya bisa stabil. Tetapi kalau jumlah fase minyaknya banyak, misalnya 20-30%, maka tetap butuh bantuan emulgator tambahan ya, tidak cukup hanya pakai gelling agent. Tapi kalau fase minyaknya 5% gitu, mungkin gelling agentnya masih cukup kuat ya untuk menjebak droplet minyaknya sehingga bisa stabil. Kemudian yang kedua, surfaktan ditambahkan jika ada bahan partikel padatan yang sukar terbasahi gitu ya, atau sukar terdispersi di fase airnya. Karena penggunaan surfaktan bisa tadi menghilangkan kalau tegangan permukaannya turun, maka udara itu bisa terusir dari permukaan gitu ya. Sehingga partikel padatannya akan mudah terdispersi di media pendispersnya yaitu air gitu ya. Ini bisa jadi pakai surfaktan atau pakai wetting agent. Oke ya. Yang ketiga, Anda bisa menambahkan surfaktan jika memang menginginkan bahan aktifnya terlarut. Misalkan untuk bahan-bahan yang diinginkan transdermal atau jauh menembus ke dalam, misalkan pada OA gitu ya, yang harus sampai ke area cairan sinovial, maka Anda bisa menambahkan surfaktan ini untuk eh, meningkatkan kerutan bahan aktif ya, sehingga penetrasinya lebih bagus. Oke, jadi ini komponennya pertama bahan aktif, saya rasa Anda sudah belajar banyak ya kan, sudah membuat 8 jurnal ya. Maksudnya sudah paham bagaimana karakteristik bahan aktif ini bisa mempengaruhi pemilihan eksipien. Kemudian yang kedua, penambahan gitu ya. Eh, bahan aktif, aduh. Ya, jadi fungsi gelling agent itu adalah utamanya adalah untuk mendispersikan bahan aktif gitu ya, sehingga bisa terdispersi homogen. Sehingga secara prinsip pembuatan persediaan gel itu bahan aktif didispersikan di basis gelnya, sehingga kalau bahan aktifnya terlarut ya ditambahkan dalam kondisi terlarut. Kalau bahan aktifnya tidak terlarut maka harus dibasahi terlebih dahulu, baru ditambahkan ke basis gelnya gitu ya. Kemudian berikutnya adalah gelling agent. Jadi gelling agent ini inert dan eh, eh, ada beberapa parameter faktor yang perlu diperhatikan ya saat mengembangkan gel, karena tiap gel itu punya karakteristik tersendiri ya. Jadi perlu dilihat berat molekul, konsentrasi maka beda viskositas. Kemudian pH, ada beberapa jenis gelling agent yang pengembangannya dipengaruhi oleh pH, contohnya adalah karbomer. Kemudian suhu, volume, dan total waktu pengembangannya. Jadi ada beberapa polimer dari selulosa yang harus pakai air panas untuk mengembangkan. Ada juga yang volume solvennya harus 20 kali, atau ada yang tidak dibatasi, dan ada yang butuh waktu hanya 15 menit. Sebaliknya ada juga yang butuh waktu 24 jam. Jadi Anda harus mencari ya spesifikasi untuk pengembangan. Jadi tidak semuanya harus ditaburkan air panas, kemudian diaduk gitu ya, tidak ya. Jadi ada yang harus air dingin, ada yang waktunya butuh semalaman gitu ya, didiamkan baru besoknya akan terbentuk gel dengan konsistensi yang bagus. Karena kalau tidak sesuai, maka hari ini kok kurang kental ditambah sampai berikutnya kok menjadi sangat kental banget gitu ya. Jadi harus tahu bagaimana kondisi yang tepat untuk pengembangan gel. Jadi itu ya eh, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pengembangan gel. Dan secara umum seperti yang saya katakan tadi, pengembangan atau pembuatan sedotan gel itu cukup gampang ya. Jadi intinya Anda mengembangkan basis gel,
bahan aktifnya didispersikan, bahan tambahan lainnya ditambahkan, baru ditambah sisa airnya. Jadi pada kondisi musilado yang viskus, maka bahan aktifnya harus didispersikan di sana, ya. Atau kalau ada fase minyak, maka fase minyaknya juga harus ditambahkan terlebih dahulu saat musilagonya terbentuk, jangan ditambahkan terakhir, karena percuma. Gelling agent tadi kan fungsinya akan menjadi jebakan-jebakan gitu ya, untuk bahan aktif dan fase minyaknya bisa stabil di dalam sediaan gel, ya. Kalau bahan aktifnya larut air dan tidak memenuhi proses gelingnya atau pengembangannya, maka bisa Anda lakukan di air yang digunakan untuk mengembangkan gelling agent ya. Tetapi yang harus Anda perhatikan bahwa bahan aktif ini kan harus terlepas secara sempurna ya. Jadi jangan sampai kalau Anda melakukan air kemudian mengembangkan sediaan gel, maka bahan aktifnya terjebak atau berikatan kuat sama gelling agent-nya. Sehingga nanti nggak ada yang terlepas gitu ya. Nah ini yang harus diperhatikan ya. Dan kalau bahan aktifnya larut, maka dipastikan harus dalam kondisi terlarut ketika ditambahkan, ya, supaya bisa menjamin homogenitasnya. Karena biasanya bahan aktif dalam sediaan topikal ini sangat kecil ya, 1%, 0,5%. Kalau Anda tidak menambahkan dalam kondisi terlarut atau misalkan diberi wetting agent, maka yaitu tadi resiko homogenitas kadar disediaannya akan sangat rentan gitu ya. Nah, ini proses pengembangan gel, ada dispersi, kemudian setelah dispersi akan mengembang sehingga akan terjadi proses gelasi ya, yang menyebabkan terbentuknya gel yang jernih. Nah, ini contoh gelling agent dengan karakteristik khusus, yaitu karbomer ya. Karbomer adalah gelling agent yang mengandung unik monomer asam akrilat, sehingga dia sifatnya asam. Asam akrilat ini memiliki gugus fungsi COH atau karboksilat ya, sehingga pada dispersi di air dia akan memberikan pH yang asam. Dan karbomer ini salah satu gel yang sangat bagus appearance-nya ya, yaitu bening dan mengkilap. Jadi kalau Anda pernah lihat gel rambut gitu ya, Gatsby, ya seperti itu karakteristik dari karbomer ya. Jadi mengkilap bening gitu ya. Oleh karena itu untuk sediaan topikal sangat cocok gitu ya. Nah, pada penggunaannya dia hanya bisa mengembang di pH 6 sampai 11 sehingga kalau Anda membuat spek sediaan di bawah pH 6, 5 atau 4,5 katakanlah ya, ya tidak mungkin Anda akan memakai karbomer ya. Jadi harus memakai gelling agent yang tidak dipengaruhi oleh pH, misalkan CSCNA atau MC ya. Oleh karena itu untuk mengubah atau membuat proses ini mengembang sempurna, maka perlu ditambahkan basa ya, bisa KOH, NOH atau triethanolamin. Nah, ini gambarannya mengapa kok karbomer itu pada pH di bawah 6 dia tidak bisa mengembang ya. Jadi karbomer kalau Anda lihat ini strukturnya ada COH ya, derivat asam akrilat COH, COH yang mana pada kondisi protonasi atau karena dia asam ya, pada kondisi asam akan mengalami protonasi sehingga akan memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen intramolekul yang menyebabkan terbentuknya random coil ya. Sehingga pada pH di bawah 6 tidak akan terlarut. Bukan tidak akan terlarut ya, tidak akan mengembang sempurna gitu ya. Karena bentukannya dari random coil dan biasanya keruh warnanya ya. Namun di atas pH 6 maka COH ini akan terionkan. Akan terjadi gaya tolak menolak antar unit monomernya ya, sehingga akan membentuk space yang gede seperti ini dan CO ini akan berikatan dengan molekul air yang menyebabkan terjadinya proses pengembangan yang sempurna dari gel karbomer gitu ya. Jadi kalau kita lihat pada pH asam dia membentuk random coil seperti ini ya karena terjadi ikatan hidrogen intramolekul. Nah, pada pH basa di atas 6 dia akan mengembang terionkan tolak menolak antara rantainya kemudian akan berikatan dengan molekul air Ta gitu ya.
sehingga terjadi proses pengembangan yang sempurna dari jelly agent, sehingga bentuk akhirnya adalah jernih, seperti ini ya. Kemudian komponen berikutnya adalah pengawet ya. Pengawet ya pasti dibutuhkan ya karena jumlah air yang besar dan penggunaan beberapa jelly agent yang dari polimer atau gum atau karbohidrat menjadi nutrisi yang bagus untuk pertumbuhan mikroba gitu ya. Nah, syarat dari pengawet adalah kondisi pengawet harus atau pengawet ini harus dalam kondisi terlarut gitu ya. Jadi kalau ada pengawet yang tidak terlarut, maka tidak mungkin dia akan berfungsi sebagai pengawet ya. Karena hanya target pengawet itu kan ke mikroba gitu ya. Artinya molekul pengawet harus bisa masuk ke membran bakteri gitu. Harus bisa menembus membran bakteri. Nah, untuk bisa menembus membran bakteri, maka pengawetnya harus terlarut. Oleh karena itu, Anda menambahkan propylene glycol atau menambahkan PEG gitu ya untuk melarutkan bahan pengawet yang tidak larut air, contohnya dipakin gitu ya. Kemudian Anda harus juga lihat ya bahwa selain dalam kondisi terlarut, pH efektivitasnya juga harus dilihat ya. Kalau Anda memakai katakanlah asam benzoat gitu ya atau sodium benzoat yang mana pH efektivitasnya asam yaitu kurang lebih 5. Kalau Anda membuat spesifikasi pH-nya 6, maka molekul pengawetnya ini akan terionkan. Nah, kalau terionkan, dia tidak bisa menembus membran bakteri, begitu ya. Sehingga bentuk yang aktif hanya bentuk yang tidak terionkan. Oleh karena itu, kalau Anda memakai sodium benzoat untuk spek sediaan pH-nya netral atau basa, ya pasti jumlahnya akan menjadi lebih besar ya. Anda harus menghitung berapa jumlah yang terionkan. Dan itu sangat tidak efektif, gitu ya. Karena bisa jadi malah toksik karena jumlahnya yang sangat besar tadi ya. Jadi harus karena ada konversi ke jumlah yang tidak terion. Oleh karena itu memilih pengawet banyak sekali pertimbangan yang harus dipakai gitu ya. Dan untuk sediaan kosmetik, nifadinipasol ini rentan terhadap sinar UV ya. Kalau Anda pakai di wajah, rentan terjadi perubahan struktur ke sinar oleh adanya sinar matahari atau sinar UV ya. Sehingga juga harus diperhatikan. Jadi selain terlarut harus dilihat pH efektivitas. Kemudian humektan seperti yang saya sampaikan tadi untuk mencegah penguapan air sehingga teksturnya tetap bagus gitu ya. Dan di sisi lain penggunaan humektan juga bisa menimbulkan sponge effect untuk meningkatkan penetrasi ya. Ini beberapa contoh dari humektan. PIG, propylene glycol, gliserol ataupun urea. Nah, ini definisi bagaimana, ini kalau di kondisi kulit ya, kalau humektan disediakan mencegah air menguap dari sediaan. Tetapi pada kasus kulit ada beberapa istilah yang mirip sebetulnya. Ada emolien, oklusif, dan humektan ya. Emolien ini artinya senyawa tersebut akan membentuk film dan mengisi celah antar kulit gitu ya, yang menyebabkan air tidak akan menguap dari dalam kulit sehingga kulit terhidrasi. Kalau oklusif, bahannya ini akan membentuk lapisan pelindung gitu, yang mencegah air menguap dari permukaan kulit, sehingga kulitnya akan terhidrasi. Kalau humektan, air dari dermis ini ditarik naik ke atas ke permukaan kulit, sehingga kulitnya akan terhidrasi. Jadi akan menghasilkan hasil yang sama, tetapi mekanismenya berbeda antara emolien, oklusif, dan humektan. Ya, oklusif sama ya. Kemudian ada kosolven. Kosolven ini ya jika memang diinginkan bahwa bahan aktifnya terlarut ya untuk menimbulkan efek dan penetrasi yang lebih bagus gitu ya. Kita sudah belajar di larutan ya untuk kosolven saya rasa. Dan enhancer ya. Jadi enhancer ini fungsinya adalah untuk meningkatkan penetrasi bahan aktif ya. Sebetulnya secara garis besar ada dua jenis enhancer ya. Yang pertama enhancer yang dipakai untuk meningkatkan kelarutan bahan aktif. Sehingga kalau bahan aktifnya terlalu banyak, maka penetrasinya akan lebih besar. Kemudian yang kedua adalah enhancer yang dia akan merubah struktur kulit. Akan mempengaruhi barrier-barrier yang ada di kulit, sehingga bahan aktif yang masuk akan lebih banyak.
Oleh karena itu memilih enhancer harus berdasarkan karakteristik bahan aktifnya gitu ya. Kalau bahan aktif ini memiliki kelarutan yang rendah, tetapi permeabilitasnya bagus, maka yang wajib ada adalah enhancer yang bisa berfungsi untuk meningkatkan kelarutannya gitu ya. Karena begitu kelarutannya meningkat, maka ya sudah dia akan siap untuk penetrasi masuk gitu ya, karena permeabilitasnya bagus. Tetapi pada kasus bahan aktif yang permeabilitasnya jelek, maka Anda harus menambahkan enhancer yang mempengaruhi struktur kulit, misalkan mentol, etanol gitu ya. Sehingga bahan-bahan tadi yang suka masuk akan bisa masuk dengan mudah karena bariernya dihilangkan gitu ya. Nah, permasalahannya adalah apabila di formula Anda tidak mungkin membuat bahan aktifnya terlarut gitu ya. Katakanlah seperti piroksikan kemarin gitu ya. Kalau Anda menginginkan piroksikan yang terlarut, maka jumlah SCP-nya akan sangat gede dan itu tidak mungkin untuk menjadi sebuah sediaan gel gitu ya katakanlah. Oleh karena itu Anda bisa mengkreasikan suatu sistem yang oklusif. Oke, jadi bayangannya seperti ini. Anda harus tahu bagaimana obat itu dilepaskan dari sediaan ya. Kalau Anda minum tablet, tabletnya itu kan akan masuk ke lambung gitu ya. Kemudian di lambung mengalami disintegrasi, pecah, kemudian mengalami melarut. Setelah melarut, obatnya masuk ke sistemik ya. Tetapi pada kasus sediaan topikal tidak seperti itu gitu. Jadi bahan aktif dalam kondisi larut, maka dia akan berdifusi langsung masuk ke dalam kulit ya. Nah, sementara yang tidak larut bagaimana? Nah, bahan aktif yang tidak larut, maka dia akan membutuhkan air dari sediaan atau dari dalam kulit untuk melarutkan. Jadi ketika sediaan itu diaplikasikan di kulit, maka air dari dalam kulit itu akan masuk ke sediaan gitu ya, dan itu akan melarutkan bahan aktif sehingga bahan aktif yang terlarut akan berdifusi masuk ke dalam kulit. Oleh karena itu pada kasus-kasus bahan aktif yang tidak terlarut air dalam sediaan dan tidak memungkinkan Anda menggunakan konsolvent untuk melarutkan secara keseluruhan, maka Anda bisa mengupayakan dengan membuat sistem yang oklusif. Dengan sistem yang oklusif ini, maka air akan tertahan lebih banyak di permukaan kulit. Nah, air yang tertahan banyak ini akan banyak masuk ke matriks sediaan dan itu bisa melakukan bahan aktifnya dengan lebih maksimal gitu ya. Kalau bahan aktifnya terlarut, maka dia akan berinteraksi lebih bagus gitu ya. Jadi itu upaya yang bisa dilakukan ya, sehingga formulasi itu sangat lega artis gitu ya, bergantung ke permasalahan dan tujuan yang Anda inginkan. Kemudian surfaktan tadi sama ya, jadi uh, ya sudah diinformasikan dan surfaktan ini uh, ada beberapa yang berinteraksi dengan pengawet gitu ya, sehingga harus berhati-hati dalam proses penambahannya dan memang harusnya butuh optimasi gitu ya, sehingga Anda harus uji uh, kapasitas pengawet ya, kalau apa istilahnya ya, uji efektivitas pengawet untuk melihat apakah ada pengaruh faktor surfaktan ke efikasi pengawet. Ya. Kemudian antioksidan dan collating agent seperti yang saya sampaikan tadi ditambahkan jika ada bahan yang mudah teroksidasi baik bahan aktif maupun bahan tambahan ya. Dan karakteristik antioksidan ini memiliki karakteristik yang sama seperti bahan aktif ya. Jadi kalau bahan aktifnya larut air, maka antioksidannya harus pilih yang larut air karena memang tujuannya adalah menjadi pemeran pengganti ya. Jadi kalau kita mencari pemeran pengganti itu kan ya kita cari yang semirip mungkin gitu ya. Jadi kalau ada radikal bebas, maka yang teroksidasi pertama adalah antioksidannya. Sehingga kalau bahan aktifnya larut air, maka antioksidannya harus dipilih yang larut air. Kemudian contohnya adalah sodium metabisulfit. Kalau bahan aktifnya berfungsi sebagai bahan aktifnya larut minyak, maka antioksidannya harus dipilih yang larut minyak. Gitu ya. Nah ini beberapa contoh formula gel ya. Oke, di sini ada karbomer, TA, NADTA, PG. Ya, apa fungsi dari propylene glikol di sini?
Apa fungsi propylene glycol di sini? Sebagai kosolvent, Pak. Sebagai ya sebagai konsultan bisa pelarut gitu ya. Bendamisin sulfat ini mungkin dia sebetulnya larut air ya. Tapi penggunaan PG ini bisa digunakan untuk melarutkan dari pengawetnya, yaitu metil atau propil paraben ya. Sekaligus sebagai kemudian di sini ada peroxicam gel, ada tambahan oleum olivarum. Tuh, apa fungsi dari oleum olivarum? Apa fungsi oleum olivarum? Mungkin untuk enhancer, Pak. Hmm, iya, hmm, bisa kali ya. Ya, oleum olivarum itu mengandung asam oleat, asam linoleat ya, dan asam oleat itu bisa sebagai enhancer. Tetapi di sini kalau kita lihat sebetulnya piroxicam ini larut di minyak ya, dia suka larut di air. Kan ada pasti ada yang membuat piroxicam ya. Jadi dia ada piroxicam suka larut air, namun piroxicam ini mudah larut di asam oleat gitu ya. Sehingga penggunaan olivarum ini satu selain sebagai fase minyak mungkin memang diinginkan oklusif gitu ya sehingga penetrasinya lebih bagus juga sebagai upaya untuk meningkatkan kelautan piroxicam gitu. Sehingga dengan piroxicam yang melarut lebih banyak maka efikasinya lebih gede gitu ya. Apa sih indikasi dari piroxicam gel itu digunakan untuk apa? Piroxicam gel. Anti-inflamasi, Pak. Ya, untuk inflamasi, antiinflamasi ya. Oke. Oke, saya rasa itu untuk gel ada yang ditanyakan? Misi Pak, saya izin bertanya. Hmm. Terkait yang organogel itu kan untuk basisnya sendiri itu minyak. Em, Kurang lebih sama seperti salep yang basisnya itu juga minyak. Bedanya cuma di yang organogel ini ditambahkan dengan surfaktan. Nah, dari segi fungsi atau efektivitasnya dalam bekerja untuk sediaan topikal ini perbedaannya apa ya Pak? Sama apa pertimbangan kita menggunakan organogel atau menggunakan atau membuat sediaan salep? Terima kasih. Ya, ada beberapa statement tadi yang mungkin saya koreksi ya. Jadi organogel itu satu penampakannya beda dengan ointment ya. Kalau ointment itu pasti keruh, bukan pasti keruh ya. Biasanya relatif opak ya karena dia kombinasi
dari lipid padat, cair, dan semi padat yang memang rata-rata lipid itu akan memberikan warna yang opak atau buram. Dengan organogel dia akan bening. Kemudian yang kedua, em, surfaktan pada organogel itu bukan sebagai surfaktan, tapi dia sebagai gelling agent. Jadi istilahnya kurang tepat kalau Anda menganggap SPAN 60 itu sebagai surfaktan pada organogel. Karena sebetulnya surfaktan saja tidak akan bisa membentuk organogel. Surfaktan jenisnya ada banyak ya, tetapi surfaktan yang dia bisa membentuk polimer panjang itu hanya beberapa surfaktan. Salah satu contohnya adalah SPAN 60, SPAN 80 gitu. Yang mana SPAN 60 atau SPAN 80 ini kalau di mineral oil, dia akan membentuk rantai yang panjang sehingga akan membentuk matriks atau jeratan gel. Tidak semua surfaktan bisa membentuk seperti itu gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian secara oklusivitas sama ya dengan ointment sebetulnya. Jadi ointment tidak mengandung air, organogel juga tidak mengandung air. Sehingga secara oklusivitas sama. Tetapi kalau dari aspek konsistensi atau tekstur jauh. Jadi kalau organogel ini teksturnya akan sama seperti hidrogel. Jadi tidak tidak seviskus sediaan ointment gitu. Cuma eh, memang kalau dari aspek bekas gitu ya, itu sama seperti Anda ngoles minyak ke kulit gitu ya. Jadi akan mengkilap gitu. Sedangkan kalau pakai ointment kan kita bisa atur supaya tidak semengkilap itu gitu ya. Sebetulnya sama sih karakteristiknya seperti ointment, sama-sama oklusif, tidak mengandung air, cuma dari aspek viskositas lebih viskus yang ointment ya. Kalau organogel itu viskositasnya mirip dengan hidrogel. Itu aja sih. Ya, bisa dipahami atau mungkin ada pertanyaan lagi? Baik, Kalau terima untuk kasih. indikasi penggunaannya tentu karena oklusivitasnya tinggi, maka untuk kulit kering gitu ya sangat cocok ya. Untuk eksim dan seterusnya itu sangat cocok. Gitu. Cuma ya itu tadi eh, memang tidak banyak dikembangkan organogel ya. Sangat tidak banyak karena pilihan gelling agent-nya juga terbatas. Jadi pilihan gelling agent untuk organogel ini tidak banyak dan itu yang mungkin menyebabkan harganya lebih mahal dibandingkan dengan ointment kalau kita menginginkan sediaan yang oklusif. Ointment sangat murah, sumber dayanya atau source untuk lipidnya melimpah ruah gitu ya. Sedangkan gelling agent yang untuk organogel ini terbatas dan kalaupun ada mungkin harganya juga relatif mahal gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Saya Pak. izin bertanya. Oh, Zafira dulu aja. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya, Pak. Tadi kan dijelaskan bahwasanya yang terkait pengembangan dari karbomer itu ya, Pak. Kan dia kalau di pH asam maka akan Nah, terjadi membentuk ikatan hidrogen tramolekul yaitu. Nah, yang membentuk dia lebih rigid gitu dibandingkan pada pH basa yang dia akan membentuk jaringan panjang. Nah, saya saya penasaran bukannya jika dia membentuk yang lebih rigid maka dia akan lebih viskus seperti itu, Pak. Kenapa? Jadi saya ingin bertanya terkait perbedaan antara rantai panjang yang membentuk matriks jala dengan hal yang tadi saya sampaikan. ya, sebetulnya eh, pada karbomer gitu ya, pada karbomer itu bukannya tidak mengembang ya, dia akan mengalami protonasi yang menyebabkan mengapa kok dia tidak mengembang sempurna itu karena terbentuknya ikatan hidrogen intramolekul. Jadi COH itu akan mengikat polimernya satu sama lain gitu ya, sehingga tidak akan terbentuk matriks jala yang betul-betul mengembang sempurna, sehingga air tidak bisa dijebak. Kalau Anda lihat besok mungkin ya buat sediaan gel atau mungkin sudah kemarin buat sediaan gel untuk karbomer di bawah pH 6 itu dia akan budak atau keruh gitu ya. Karena itu tadi ada bagian-bagian yang mana dia tidak bisa menjebak molekul air sehingga terdisperse. Tidak bisa apa ya em,
mengembang sempurna gitu ya. Sedangkan pada pH di atas 6 dia akan tolak-menolak sehingga akan terbentuk jala yang mengembang luas gitu ya. Jadi matriks gelnya space-nya akan lebih besar, molekul air yang terjebak lebih banyak gitu ya. Sehingga kalau kita bilang viskositas beda banget. Pada karbomer di bawah pH 6 itu yang Anda peroleh berupa butiran-butiran kasar dengan air yang tidak viskus. Jadi kalau ada yang pernah atau besok akan membuat karbomer gitu ya, pada pH di bawah pH 6 itu akan terasa tekstur kasar ya, kayak semacam ada yang pernah dispersi silikon di air enggak ya? Jadi bentukannya seperti itu. Jadi agak keruh dan terasa butiran-butiran kasarnya ya. Tetapi kalau di atas pH 6 maka dia akan membentuk gel yang sangat bening dan jernih. Gitu, saya kira. Jadi eh, terbalik statementnya ya. Di bawah pH 6 malah justru tidak akan terbentuk tekstur yang viskus karena karbomernya tidak, istilahnya tidak terlarut, tidak terdispersi ya. Karena terbentuk random coil. Jadi kalau Anda rasakan teksturnya itu teksturnya akan seperti silikon di air ya. Jadi ada butiran-butiran kasar gitu. Tetapi kalau di atas pH 6 dia akan ya sama seperti gel biasa dan bening. Itu saya kira. Baik, terima kasih. Oke, ya ada pertanyaan lain? Izin bertanya Pak mengenai karbomer juga dan gelling agent pada umumnya. Cuman spesifiknya tentang karbomer. Kalau dilihat dari mekanismenya tadi kan memang harus gugus hidrogennya harus terion terlebih dahulu baru gelnya bisa mengembang. Tapi mengapa kok ketika dalam prosedur itu harus ditunggu dulu sebelum di airnya atau media untuk mengembangkan karbomernya ini dibasahkan. Jadi kenapa kok menunggu dulu baru dibasahkan? Sedangkan secara mekanisme dia baru bisa mengembang ketika sudah basah, Pak. Ya, jadi menunggu ini adalah untuk menghidrasi secara maksimal dari polimernya ya. Jadi polimer-polimer ini perlu dihidrasi secara maksimal, bukan hanya Anda membasahkan gitu ya. Jadi membasahkan itu kan kalau dia sudah terdispersi bentuk molekul ya. Artinya molekul-molekul ini bukan partikel padatan lagi gitu ya. Nah, proses hidrasi ini menjadi salah satu step yang sangat penting di mana air akan berinteraksi dengan gugus-gugus yang ada di polimer gelling agent-nya. Dan itu membutuhkan waktu. Gitu. Nah, pada kasus karbomer, ketika air-air ini berinteraksi dengan molekul gelling agent, karena tadi ya struktur polimernya masih terprotonasi, terbentuk ikatan hidrogen intramolekul, maka terbentuk random coil yang saya katakan tadi, ya akhirnya akan membentuk sistem yang masih gritty teksturnya ya. Jadi tidak mengembang sempurna. Sementara itu ketika kita basahkan, dia akan baru terionkan dan menjebak molekul air, berinteraksi dengan molekul air secara maksimal. Jadi proses hidrasi tetap dibutuhkan karena proses hidrasi ini merupakan tahap awal di mana gugus-gugus fungsi dari molekul ini akan berinteraksi dengan air yang dibutuhkan untuk proses swelling. Ya, Kak. Izin bertanya kembali Pak, kalau misalnya stepnya dibalik gitu Pak. Jadi dibasahkan dahulu baru maksudnya menunggunya setelah dibasahkan itu apakah berbeda hasilnya? Mungkin saja. Mungkin saja beda hasilnya, tapi harus ada optimasi dulu gitu ya. Karena tadi kita tidak tahu berapa banyak TA yang kita tambahkan eh, untuk mencapai pH katakanlah pH 6,5 gitu ya. Kalau Anda bisa tahu pH-nya, mungkin saja bisa gitu ya. Jadi langsung di airnya dibuat pH sekian, kemudian kita tambahkan karbomer gitu ya. Kalau mungkin sudah proses optimasi, katakanlah untuk 1% karbomer membutuhkan TA-nya sekitar 5, bukan 5 mili ya,
Untuk membuat 1% karbomer 200 gram membutuhkan TEA-nya sekitar setengah mili katakanlah. Nah, nanti mungkin di awal Anda langsung tambahkan TEA itu di air, kemudian didispersikan, kemudian dihidrasi ya. Itu mungkin saja bisa. Tapi saya pribadi saya belum pernah nyoba ya. Tapi sebetulnya secara teori ya mungkin saja bisa gitu. Tapi itu tadi hidrasi tetap dibutuhkan. Jadi eh, proses yang apa istilahnya menjadi limiting step untuk membuat musilago yang homogen adalah pembasahan. Karena biasanya ketika saya bilang partikel padatan ya, partikel padatan eh, gel ini terbasahi, maka dia akan membentuk lapisan yang itu menyebabkan air akan sulit terpenetrasi masuk ke bagian dalam partikelnya. Anda bisa bayangkan serbuk CMCNA ketika Anda tambahkan air, itu kan bagian luarnya dia akan mengembang ya. Nah, bagian luar yang mengembang ini akan menghambat atau akan mencegah air itu akan masuk ke bagian dalam yang masih kering gitu. Sehingga menyebabkan em, gelnya yang di dalam itu masih kering, tidak terbasahi sempurna sehingga tidak memperoleh tekstur yang betul-betul homogen dari musilago gitu. Itu yang menjadi kendala pada saat proses hidrasi ya. Sehingga mengapa kok butuh waktu untuk proses hidrasi sehingga semua molekul intinya harus berinteraksi dengan molekul air untuk bisa mengembang sempurna. Gitu. Siap, Pak. Terima Nah, kasih, Pak. ada pertanyaan lain? Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi pertanyaan saya, kalau untuk emulgel itu apabila di formulasinya tidak ada emulgator sejenis Pandan Twin, itu apa bisa ditentukan tipe emulsi OW atau WO-nya, Pak? Jadi apa bisa serta-merta hanya dengan rasio fase air dan fase minyaknya saja, gitu? Iya, ya sebetulnya secara logika kalau jumlah air lebih sedikit dibandingkan jumlah minyak ya pasti tipenya adalah HO. Kalau jumlah minyak lebih sedikit daripada air ya pasti OW gitu ya. Cuma yang membedakan kalau Anda tidak mengganti emulgator ya pasti akan memisah. Kalau OW berarti OW itu airnya di mana ya? Airnya di bawah ya. Cuma nanti Anda akan melihat fase minyaknya lebih banyak dibandingkan dengan WO yang minyaknya juga ada di atas, tapi lapisannya akan lebih sedikit gitu ya. Sebetulnya secara logika akan seperti itu dan secara formula pun juga sama ya. Jadi kalau Anda membuat emulgel atau krim tipe WO pasti minyaknya akan lebih banyak dibandingkan dengan airnya. Karena dengan minyak banyak, HLB butuhnya lebih banyak, HLB butuhnya akan terpengaruh, yang menyebabkan nanti emulgator di fase minyaknya akan lebih banyak proporsinya. Gitu. Nah, pada kasus emulgel, penggunaan jeleng eceng tadi yang saya katakan ya, jeleng eceng kan untuk matriks yang itu bisa menjebak droplet minyak. Jika minyaknya sedikit, 5%, 2%, oke, pakai jeleng eceng mungkin masih stabil ya. Tetapi kalau minyaknya banyak, karena ini beda fase, maka tidak cukup kuat gitu ya, akan cenderung keluar gitu ya, karena kan bagaimanapun minyak ini berbeda karakteristik dengan fase air ya, sehingga tetap dibutuhkan emulgator gitu. Jadi intinya gitu, kalau Anda membuat BO ya pasti minyaknya lebih banyak, kalau Anda membuat OW, waternya lebih banyak, karena dengan rasio itu HLB-nya akan terpengaruh, HLB butuhnya, sehingga nanti dalam perhitungan pasti emulgator di fase minyak akan lebih banyak untuk tipe yang BO. Sementara untuk air, maka emulgator fase airnya akan lebih banyak dibandingkan dengan emulgator di fase minyak. Gitu ya, sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Tapi ini, kemarin itu saya setelah diskusi dengan dosen, jadi awalnya formula kelompok saya itu ada karbomer, ada span dan twinnya juga. Nah, terus sama dosen saya itu dibilangin kalau sebenarnya ini bisa span dan twinnya dihilangin karena si karbomernya ini bisa sekaligus menjadi emulgator. Itu bagaimana mekanismenya ya, Pak?
Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Jadi pembentukan matriks jala yang tadi fase minyak akan terjebak di jala-jala tersebut. Ya, yang seperti yang gambar di awal itu kan banyak lubang-lubang gitu ya. Nah, di situ selain air juga akan ada minyak. Makanya pada proses pembuatan emulgel kalau ada fase minyaknya Anda tambahkan setelah terbentuk mucilago gitu. Supaya space-space yang ada itu diisi oleh droplet minyak, bukan diisi oleh air gitu ya. Baru Anda tambahkan sisa air setelah fase minyaknya ditambahkan. Karena kalau dia sudah ada fase air, ya ibaratnya seperti ruang kelas gitu ya, kalau sudah terisi ya sudah nggak bisa masuk. Jadi itu ya menjebak droplet minyaknya. Kalau emulgator itu kan akan berada di permukaan fase ya. Jadi krim akan memiliki konsistensi yang sama seperti emulgel, tetapi pada kasus krim, emulgatornya ini akan berada di permukaan fase minyak yang kontak dengan air, jadi menyelimuti gitu ya. Tetapi pada kasus emulgel akan terdapat matriks yang itu menjebak droplet minyaknya. Jadi menjebak. Dengan terjebak itu maka kan gerakannya atau kinetika dropletnya akan menurun sehingga rate stabil tidak bergabung antara droplet satu dengan droplet lainnya. Kalau yang pada kasus krim atau emulsi itu kan dia melapisi permukaan minyak yang kontak dengan air. Jadi membentuk semacam film gitu ya di droplet minyaknya. Jadi secara mekanisme berbeda tetapi secara prinsip sama. Jadi mencegah interaksi antar droplet yang menyebabkan dia akan stabil gitu ya. Iya, baik Oke. Pak, sudah paham. Nah, Terima kasih gitu banyak. ya. Oke. Ada yang lain? Sudah? Ini Anda kuliah malam tapi yo masih ngikuti ya. Habis makan malam apa ini? Spaghetti koyo aneh. Bapak Oke, baik. Saya izin, lanjutkan untuk oh ya, apa? Ayo. eh, maaf Pak, tadi terkait absensi sebelum Bapak lanjut. Tadi saya belum sempat Hmm. barcode karena saat saya udah masuk, Hmm. Bapak udah mulai gitu. Oke, oke. Nanti tulis saja di chat ya. Tak absen nanti setelahnya. Anggih Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk ointment ya. Ointment ini salah satu sediaan yang paling gampang dan tidak pernah gagal ya. Jadi kalau Anda gagal membuat ointment itu artinya Anda nggak cocok jadi apoteker ya. Karena tidak akan pernah ada yang pernah gagal membuat sediaan ointment ya. Jadi apapun itu sediaan ointment pasti jadi. Yang menjadi tantangan untuk sediaan ointment itu bukan jadi atau tidak jadi ya. Beda halnya dengan krim ya. Krim itu pembuatan sediaan yang sangat sulit dan sangat tricky ya. Mengapa saya katakan sangat tricky? Eee, Kalau formulanya salah, pasti sediaannya tidak jadi. Tapi kalau formulanya benar, kalau teknik Anda salah, sediaannya juga tidak jadi, gitu. Jadi, sangat tricky karena selain butuh formula yang bagus, Anda ruwet ngitungnya ya, HLB butuh dan lain sebagainya, Anda juga harus tahu teknik teknik, membuat krim. Karena kalau membuat krim itu tekniknya tidak benar, misalkan ya, air dipanaskan, minyak dipanaskan, dicampur, kemudian Anda harus aduk cepat gitu ya, supaya terbentuk korpus emulsi yang sempurna, terus di wadah yang hangat gitu ya. Itu kalau tekniknya nggak benar bisa jadi misa atau konsistensinya jelek gitu. Membuat gel juga sama ya. Membuat gel kalau Anda tidak tahu teknik dispersi gelnya atau parameter kritis gelnya, di akhir kok encer gitu ya, atau kok jelek gitu ya. Tapi kalau Anda membuat ointment, itu pasti jadi salep. Apapun itu pasti jadi. Tinggal campur-campur, cemplung, lebur, dinginkan, selesai. Yang menjadi permasalahannya adalah konsistensi ya. Jadi salep itu nanti problem utamanya adalah terlalu padat, terlalu kaku gitu ya, sehingga harus ganti formula atau terlalu kaku atau terlalu cair sehingga nggak bisa memadat gitu ya. Nah, itu yang menjadi kendala. Oleh karena itu pada saat menyusun ointment Anda harus punya gambaran bahan ini cair, bahan ini padat, atau bahan ini semi padat. Sehingga kalau saya mencampur padatan sekian persen, semi padat sekian persen, cair sekian persen, kira-kira hasil akhirnya apa gitu. Apakah cukup untuk
sediaan ointment seperti yang saya inginkan gitu ya. Jadi ointment sangat mudah, semuanya pasti terbentuk, hanya masalah konsistensi yang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi insting untuk menentukan berapa persen rasio padat, rasio semi solid sama rasio cair. Oke. Ya, ini basis atau pembawa ya. Ini saya rasa sudah saya terangkan bolak-balik ya saat diskusi ataupun saat responsi ya. Ini kalau kita lihat ini ada jalan tol di awal ini jalan tempat kita mulai dan di ujung adalah target ya, di mana kita ingin menghantarkan gitu ya orang yang kita bonceng ke sana gitu ya. Dan untuk melewati ini, maka kita butuh kendaraan khusus. Dan untuk jalan tol hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 atau lebih ya, tidak bisa roda 2 ya. Oleh karena itu hanya selektif ya. Jadi kita harus tahu targetnya di mana, sehingga jenis kendaraan apa yang kita pilih gitu ya. Nah, kendaraan pun kalau kita lihat macam-macam ya, mulai dari angkot yang bisa muat 8 orang, atau bis yang bisa muat 50-60 orang, atau truk yang bisa muat 10 orang naik di bak, atau sampai Ferrari ya, yang hanya bisa muat 1 atau 2 orang. Sehingga mengetahui target kita di mana, berapa lama atau berapa panjang jaraknya gitu ya. Sehingga nanti memilih kendaraan yang cocok itu menjadi penting ya. Sehingga kalau kita lihat di sini ada gel, ointment, krim, pasta. Sediaan mana yang kita pilih? Ya bergantung kita inginnya seperti apa gitu ya. Kalau misalkan kita ingin penetrasi yang dalam, sementara bahan aktifnya tidak terlarut, maka sistem apa yang kita pilih untuk memaksimalkan kelarutannya gitu ya. Atau kita memilih sediaan penetrasi dalam tetapi permeabilitasnya jelek. Permeabilitasnya hanya bagus kalau ada fase minyak, sehingga sediaan apa yang terpilih gitu ya. Dan bergantung juga ke kondisi patologi ya. Untuk eksim kulit kering maka lebih cocok kalau sediaannya adalah sediaan yang oklusif atau mengandung fase minyak gitu ya, krim, ointment gitu ya. Tapi kalau sediaannya untuk luka bakar itu barrier kulitnya hilang gitu ya, sehingga rentan terjadi dehidrasi karena penguapan air dari kulit, sehingga harus dipilih sediaan yang oklusif yang menghalangi penguapan air dari kulit, contohnya ointment. Tetapi pada kasus luka bakar itu kan ada cairan gitu ya. Anda bisa bayangkan kalau kita pakai ointment ya ngambang di atas permukaan kulit gitu ya. Oleh karena itu ointment pun dipilih ada ointment yang harus bisa bercampur dengan air ataupun bisa kita pakai krim gitu ya. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang harus kita perhatikan. Kita harus tahu kondisi patologi seperti apa sih yang kita hadapi sehingga dengan karakteristik bahan aktif seperti itu, bentuk sediaan apa yang kita pilih gitu ya. Nah, untuk sediaan ointment ini menjadi salah satu sediaan yang kalau dibandingkan gel sama krim relatif sedikit gitu ya. Tetapi sediaan ointment ini akan sangat memungkinkan obat itu kontak lama gitu ya, karena memang relatif tidak mudah tercucikan. Oleh karena itu untuk beberapa jenis antibiotik ini memberikan efek yang menguntungkan gitu ya. Jadi salep mata contohnya ya, mata itu kan ada cairan mata gitu ya, sehingga dengan penggunaan salep yang bisa bercampur dengan air, maka relatif lebih lama intaknya di area mata, sehingga untuk terapi antibiotik ini lebih cocok. Ataupun pada kasus-kasus kita ingin memberikan protective layer di kulit ya, sunscreen katakanlah. Sunscreen kalau Anda membuat gel kena keringat ya hilang gitu ya. Kalau membuat krim relatif dengan kandungan air yang separuh katakanlah, maka ya relatif tidak terproteksi dengan baik sehingga ointment memungkinkan. Dengan ointment ini maka sediaannya atau kulit kita akan terproteksi lebih lama gitu ya. Sehingga ointment ini biasanya efek itu yang diinginkan ya, efek sangat oklusif dan menempel lama di kulit. Itu yang memang diinginkan untuk sediaan ointment. Sehingga nanti kalau di jurnal Anda menulis
Mengapa diberi sediaan ointment supaya mudah tercucikan itu harus dilihat lagi gitu. Kalau untuk antibiotik atau untuk nyeri yang memang itu harapannya adalah memberikan efek yang panjang, ya harusnya tidak mudah tercucikan, gitu ya. Nah, ini adalah tujuannya ya. Sehingga karakteristik yang khas dari ointment adalah sangat berminyak dan anhidrous ya. Ointment itu tidak mengandung air. Ya, ini menjadi ketentuan ya. Kalau mengandung air maka dia akan menjadi krim. Sedangkan ointment itu sama sekali tidak mengandung air. Kalaupun ada air, itu bukan air yang ditambahkan gitu ya, tetapi air itu ada di fase lipidnya. Katakanlah Anda memakai Bulfat ya. Bulfat, lanolin, lanolin itu mengandung air sehingga eh, di ointment itu mengandung air. Bukan karena air yang ditambahkan, tetapi memang dari lipidnya mengandung air. Dan inilah yang menyebabkan indikasi penggunaannya berbeda gitu ya. Kemudian bahan aktifnya bisa terlarut atau terdispersi ya. Jadi sama seperti gel, bahan aktifnya bisa terlarut di lemak, di minyak, atau bisa terdispersi. Dan ini ada beberapa jenis basis ointment ya, yang kita mulai dari yang sangat hidrofob sampai yang hidrofilik gitu ya. Yang pertama adalah basis hidrokarbon. Basis hidrokarbon ini basis yang sangat hidrofob karena satu tidak bercampur dengan air ya, sama sekali tidak bercampur dengan air sehingga sangat cocok untuk yang sifatnya adalah proteksi kulit gitu ya. Biasanya hidrokarbon yang namanya hidrokarbon pasti ya derivatnya petrolatum ya, parafin cair, parafin padat gitu ya. Dan memang diinginkan untuk menciptakan lapisan yang sangat oklusif sehingga meningkatkan hidrasi kulit dan mencegah kehilangan airnya. Contohnya pada bibir pecah-pecah atau tungkai yang pecah gitu ya, penggunaan eh, basis hidrokarbon sangat memungkinkan. Kemudian selain basis soft parafin, ada juga plastibase yang menggunakan polyethylene BM rendah dengan BM tinggi atau dengan gabungan mineral oil ya. Nah, ini karakteristik dari derivat petrolatum yaitu memiliki kerangka inti dari atom karbon tunggal ya. Rantai karbon tunggal yang tidak mudah teroksidasi ya. Jadi sangat stabil. Nah, tadi saya katakan bahwa sebelum formulasi ointment kita harus tahu karakteristiknya ya. Jadi ini ada vaselin yang sangat yang semi padat yang teksturnya sangat rigid ya. Kemudian vaselin album, kemudian ada parafin solid yang bentuknya seperti lilin ini ya. Ada parafin wax, ada juga parafin cair ya. Jadi kita harus tahu karakteristiknya ya, sehingga dalam formulasi ointment hal ini sangat diperlukan. Kemudian ada stearil, ada setil alkohol, asam stearat gitu ya. Rantai chain-nya panjang ya. Kemudian basis yang kedua adalah basis minyak lemak ya. Minyak lemak ini umumnya dari nabati atau hewan dan berupa minyak organik ya. Minyak organik yang memiliki ikatan rangkap, banyak ikatan rangkap sehingga pada umumnya senyawa-senyawa atau bahan-bahan ini mudah teroksidasi gitu ya, baik oleh cahaya, oksigen maupun temperatur, tidak stabil dipanaskan ya. Oleh karena itu perlu adanya tambahan antioksidan ya. Antioksidan tentu yang dipilih adalah antioksidan yang larut minyak, contohnya BHT, BHA gitu ya. Dan perlu juga mungkin ditambahkan clotting agent untuk formulasinya ya. Ini beberapa contoh minyak lemak yang dipakai untuk formulasi ointment, Brexit dan penggunaan minyak lemak ini cukup menguntungkan ya untuk indikasi luka-luka bedah karena biasanya minyak lemak ini mengandung asam oleat, asam linoleat gitu ya, yang juga berfungsi sebagai antioksidan dan itu bisa mempercepat penyembuhan luka ya. Saya pernah pakai salep yang berbasis sesame oil ya, dan itu ketika menyentuh kulit gitu ya, maka dia bisa melebur. Jadi Anda bayangkan ada luka bedah habis operasi katakanlah ya, eh, diolesi dengan salep. Nah, salepnya ini kalau ada yang pernah saya pakai itu ada sesame oil ya, sehingga kalau dia kontak dengan kulit dia akan meleleh, tidak perlu ditekan gitu ya.
Dan ini sangat menguntungkan. Dan biasanya lemak-lemak ini juga yaitu memberikan karakteristik yang bagus gitu ya, umumnya untuk penyembuhan luka. Kemudian ada basis silikon. Nah, basis silikon ini basis yang bersifat water repellent, tidak tembus air gitu ya. Dan biasanya dipakai untuk melindungi kulit dari iritan ya, baik asam maupun basa kuat. Jadi biasanya untuk kerja di lab atau di industri kimia ya. Kemudian berikutnya adalah basis absorpsi ya. Kalau hidrokarbon, minyak lemak, silikon tadi sama sekali tidak bercampur dengan air, maka basis serap ini basis yang bisa menyerap sejumlah kecil air atau mengandung sejumlah kecil air ya. Di mana karakteristik dari basis serap ini dia mampu menyerap air tapi jumlahnya terbatas dan komponen utamanya biasanya adalah whole fat ya. Di mana whole fat ini ada kolesterol yang mengandung bahan-bahan ini yang bisa berfungsi sebagai emulgator. Nah, yang saya sampaikan tadi ya bahwa ointment tidak mengandung air, tetapi ada jenis-jenis lipid tertentu yang sudah mengandung air di dalamnya dan contohnya adalah lanolin ya. Jadi lanolin adalah whole fat yang mengandung air sejumlah 25% dari beratnya. Sehingga ini Anda tambahkan ke formula ointment dengan indikasi untuk menghidrasi kulit ya, karena dia sudah mengandung air. Dan ointment itu sudah tidak lagi bisa menyerap air karena kapasitasnya sudah terbatas ya, atau sudah jenuh dengan air ya. Beda halnya dengan formulasi ointment yang kalau Anda tambahkan adepslane ya, atau lanolin anhidrat, di mana lanolin ini tidak mengandung air, ataupun kalau ada kadarnya 0,25% ya. Sehingga kalau Anda buat ointment ini, dia masih bisa menyerap air sebanyak 25% dari beratnya. Nah, ini indikasinya biasanya digunakan untuk kondisi patologi yang diinginkan ointment itu bercampur dengan ekstrak yang ada di kulit. Namun ya ini jumlahnya terbatas gitu ya. Jadi ini bedanya ya. Kalau lanolin dia sudah mengandung air sehingga tujuan utamanya adalah untuk menghidrasi kulit, jadi untuk kulit kering dan seterusnya ya. Tetapi pada penggunaan adepslane, karena dia tidak mengandung air, maka justru diinginkan dia menyerap air dari dalam kulit. Airnya dari mana? Yaitu eksudat atau cairan atau abses ya misalkan ya. Yang memang diinginkan untuk bercampur ke dalam sediaan, melakukan bahan aktifnya sehingga bahan aktifnya bisa efektif gitu ya. Dan minyak lemak ini mengandung bahan-bahan yang mudah teroksidasi sehingga harus ditambahkan antioksidan ya. Nah, ini contohnya ada whole fat, kemudian ditambah dengan basis hidrokarbon ya. Dan memilih basis untuk mendapatkan konsistensi yang bagus, Anda harus membuat gradasinya berurutan ya. Jadi ada cair, semi solid, dan solid. Untuk memperoleh yang pas, biasanya atau upayakan menggunakan kombinasi dari tiga itu ya. Cair, semi solid, atau solid. Atau misalkan kalau memang Anda ingin yang bentuknya atau teksturnya tidak terlalu viskus, maka Anda boleh pakai yang cair dengan semi solid. Jangan yang Anda pakai adalah cair dengan solid ya. Nanti teksturnya akan jelek, tidak bagus gitu ya. Karena yang solid dia cenderung memadat lebih cepat sehingga dalam formulasinya kalau Anda tidak mengatur suhu dan mengaduknya dengan benar, maka nanti teksturnya akan kasar karena ya tadi memadatnya akan lebih cepat untuk yang solid. Oleh karena itu, kalau memang diinginkannya cair ya pilih saja yang parafin cair dengan yang semi padat atau vaselin katakanlah ya. Tinggal diatur saja rasionya. Tapi kalau Anda ingin yang bentuknya lebih kaku, bisa pakai kombinasi ketiganya ditambahkan dengan yang solid gitu ya. Kemudian berikutnya adalah emulsifying base. Nah, emulsifying base ini sama seperti basis absorpsi, cuma dia bercampur dengan dia tujuan atau istilahnya kapasitas bercampur dengan airnya lebih banyak dibandingkan dengan basis absorpsi ya. Kalau basis absorpsi tadi hanya tergantung sterol yang ada di whole fat, kalau basis emulsifier ada penambahan emulgator yang menyebabkan basis ini bisa bercampur dengan air dalam jumlah yang lebih banyak gitu ya. Jadi tetap tidak mengandung air, tapi dia bisa bercampur dengan air sehingga pada kasus-kasus tadi eksudat kulit yang lebih banyak
luka bakar atau abses, penggunaan basis ini lebih menguntungkan karena dia bisa bercampur gitu ya dengan skin secretion. Contohnya ini jadi ada penambahan setrimid, setosteril yang berfungsi sebagai emulgator ya, sehingga dengan demikian kapasitas bercampur dengan airnya lebih besar. Nah ini contohnya setrimid bentuknya padat sehingga nanti pasti mempengaruhi konsistensi ya. Kemudian yang terakhir adalah water soluble base. Jadi ointment yang memang dibuat dari bahan yang bercampur dengan air ya. Contohnya adalah makrokol, gabungan antara polyethylene glycol BM tinggi dan BM rendah ya. Contohnya ini penggunaan ointment lignocain ya, karena dengan adanya PEG bisa melarutkan sehingga efektivitas anestesinya lebih gede gitu ya. Cuma PEG ini inkompatibel dengan senyawa-senyawa yang memiliki struktur fenol seperti pengawet ya, lipagenipasol itu kan ada struktur fenolnya, ataupun antibiotik yang memiliki cincin beta laktam katakanlah ya, atau cincin fenol, maka ada kemungkinan akan diinaktivasi gitu ya, sehingga harus hati-hati atau dioptimasi gitu ya terkait dengan efikasinya. Nah, metode pembuatan ointment itu sangat simpel ya. Kalau bahannya stabil panas, maka semua bahan dicampur, dilebur, kemudian diaduk sampai dingin, sudah, itu selesai. Ya. Jadi kalau semua bahan stabil panas, maka dicampur saja semua, dilebur bareng, kemudian diaduk sampai dingin. Ya. Kalau ada bahan yang tidak stabil panas, maka bahan tersebut ditambahkan saat leburan basisnya dingin. Ya. Kalau bahannya itu berupa padatan, maka sebelum ditambahkan dilevigasi dulu dengan fase lipid yang cair. Jadi diambil sebagian fase lipid yang cair untuk membasahi padatan itu, kemudian ditambahkan saat leburan basis dingin ya. Kalau bentuknya itu padatan dan dia larut minyak, maka diambil sebagian fase lipid yang cair untuk melarutkan bahan tersebut dan ditambahkan saat basis itu hangat. Hangat ya, bukan dingin ya. Karena kalau ointment suhu dingin itu konsistensinya pasti akan sangat kental ya. Sehingga Anda tambahkan saat hangat 40, 50 atau mungkin ya antara 40 sampai dengan 50 gitu ya. Oke, dengan ketentuan seperti itu maka untuk formula 1 cara membuatnya bagaimana? Formula 1 ada soft paraffin, hard paraffin, white beeswax, sitosteril, mineral oil. Semuanya stabil panas gitu. Bagaimana cara membuatnya? Mungkin izin jawab Pak Yoga. Ditentukan dari bahan-bahan tadi titik leburnya yang paling tinggi yang mana, lalu digunakan untuk melebur dan mencampurkan semuanya. Baru setelah sudah tercampur homogen semua, suhunya diturunkan perlahan-lahan sambil diaduk hingga agar tidak memisah. Ya, jadi nggak akan mungkin memisah ya, karena ini semuanya kan fase minyak ya. Jadi ya sudah, tinggal dicampur aja. Anda cari berapa sih suhu leburnya, kan yang paling tinggi buat beeswax tuh 64 ya.
Sehingga nanti cara formulasinya tinggal semua dicampur. Jadi ada soft parafin, hard parafin, white beeswax, sitosteril, mineral oil, Anda timbang, masukkan ke cawan, masukkan ke wadah peleburan, jadikan satu, dipanaskan suhu 64, langsung aja dipanaskan suhu 64, kemudian diaduk sampai dia cair dan homogen, kemudian diturunkan, diaduk sampai dingin, selesai. Ya, kalau di semua bahan stabil panas tinggal dicampur aja semua, dilebur bareng-bareng, diaduk sampai cair, meleleh semua dan homogen, kemudian sudah diaduk sampai dingin ya. Kalau Formula 2, bagaimana cara membuat Formula 2? Pakai sesame oil atau oke, gimana Sabrina? Oh, untuk Formula 2 dileburkan dulu di stretch asam darat pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian karena sesame oil saya tahan panas, agak mudah menguap, maka dicampurkan juga. Kemudian setelah leburannya dingin, baru ditambahkan BHT, karena BHT tidak stabil panas seperti itu. Ya, sesame oil itu minyak organik ya, minyak wijen. Sehingga sesame oil ini dia rentan teroksidasi dan tidak tahan pemanasan ya. Oleh karena itu, cara pembuatannya adalah betul tadi ya, beeswax asam stearat dicampur, kemudian dilebur suhu 70, kemudian sesame oil dan BHT, BHT dilarutkan dalam sesame oil ya. Diaduk sampai larut, kemudian Anda tambahkan ketika basisnya hangat. Ya, jadi itu bedanya. Jadi kalau sesame oil karena dia mudah teroksidasi pada temperatur tinggi tidak stabil, BHT juga sehingga ditambahkan saat basisnya hangat gitu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Ya, ini kurang lebih rule-nya. Untuk bahan aktif cair, jika campur dengan minyak tahan panas, ikut dilebur, dicampur. Kalau dia tidak tahan panas, ditambahkan saat basisnya hangat. Kalau tidak campur minyak, tapi tidak tahan panas, bagaimana? Misalkan bahan aktifnya hidrofil gitu ya. Maka Anda bisa menambahkan emulgator di formulanya ya, yang bisa mencampurkan bahan tersebut. Kalau bahan aktifnya mudah menguap, maka ditambahkan saat basisnya hangat dan diproses dalam closed vessel ya, dalam tangki yang tertutup. Kalau di lab kita nggak mungkin kerja ini ya, karena pasti ada yang hilang karena ya sistem kita terbuka ya. Kalau di industri kita memilih yang closed system ya. Kemudian kalau untuk bahan aktifnya padat, sama seperti yang minyak, kalau tahan panas ikut dilebur, kalau tidak tahan panas maka dilarutkan di sebagian fase cair. Yang cair dilarutkan baru ditambahkan saat basisnya hangat ya. Kemudian kalau tidak larut minyak, tidak tahan panas, ya dihaluskan. Jadi dibasahi dengan sebagian fase minyak dan ditambahkan ketika basisnya hangat. Ini alatnya ya, ada close vessel-nya. Kemudian ya, berikutnya adalah pasta. Pasta ini Anda kemarin sudah membuat ya. Jadi definisinya kalau untuk ointment ya ointment yang mengandung jumlah padatan lebih dari 50% atau 40% ya. Jadi ini beberapa contohnya ada zinc oxide untuk sun filter atau asam salisilat gitu ya. Tentu kalau untuk membuat pasta karena jumlah padatannya banyak, maka tidak mungkin kalau tadi ya, kalau memang stabil panas ya ikut dilebur, kalau tidak ya dilevifikasi. Jadi dibasahi dulu dengan sebagian basis cairnya, kemudian baru ditambahkan ke leburan basis ointment yang hangat. Kemudian ini basis yang khusus ada FAPG, fetyl alkohol propylene glycol, biasanya banyak digunakan untuk basis steroid dan karakteristiknya slightly perlisin ya, jadi mengkilat gitu ya. Cuma harus hati-hati pada kondisi preparasi, jangan sampai overheating karena bisa terbentuk kristal yang mana itu bisa menyebabkan iritasi ya. Kemudian berikutnya adalah evaluasi. Anda sudah belajar sediaan kosmetik, Anda belajar sediaan pharmaceuticals gitu ya. Secara umum sebetulnya untuk obat-obatan pharmaceuticals kita memilih formulanya minimal ya. Karena meminimalkan efek samping gitu ya, alergi dan seterusnya, sehingga komponen-komponen yang kita pakai sangat minimal gitu ya. Tapi terbalik dengan kosmetik, kalau kosmetik itu justru
kita ingin mendapatkan stabilitas yang bagus, sehingga seringkali kita kombinasi gitu ya. Gelling agent dikombinasi, katakanlah CFCNA sama karbomir. Mengapa? CFCNA dia mudah larut dengan air dan tidak terlalu dipengaruhi pH gitu ya. Sementara densitasnya kental, bagus ya, lebih tinggi dibandingkan dengan karbomir. Sementara kalau karbomir dia mengkilap, sehingga untuk mendapatkan karakteristik mengkilap kita kombinasikan antara CFCNA dengan karbomir gitu ya. CFCNA mudah dikembangkan di air, karbomir dia punya karakteristik yang mengkilap sehingga kita kombinasi. Kemudian untuk yang lipid juga memerlukan kombinasi sehingga konsistensinya tidak terlalu padat ataupun tidak terlalu cair ya. Dan dan tahap pengembangan produk itu dimulai dari lab scale ya. Lab scale ini skala kecil, kemudian pada tahapan lab scale inilah semua parameter kita uji, penetrasi, kemudian akseptabilitas, kemudahan penggunaan, kemudian impresi atau kesan setelah pemakaian, kita cek semuanya ya, sampai kita memulai formula yang terbaik. Nah, formula yang terbaik ini akan kita masukkan atau akan kita produksi ke skala pilot. Skala pilot itu adalah produksi yang menggunakan peralatan fase produksi tetapi pada skala minimum ya. Misalkan pada mixing tank skala produksi itu kapasitas 50-500 kg katakanlah ya. Sehingga pada skala pilot kita pakai yang 50 kg tetapi pada skala pilot ini kita produksi 3 batch. Jadi kita produksi 3 batch untuk mendapatkan karakteristik fisikokimia, validasi proses, validasi metode analisis, dan seterusnya ya. Dan parameter yang kita cek adalah hanya parameter yang kritis ya. Misalkan akseptabilitas kita cek dari pH sama viskositas gitu ya. Efikasi, penetrasi tadi kita cek dari kadar gitu ya. Jadi yang dicek pada tahap pilot atau produksi adalah parameter-parameter yang kritis dan tidak semua kita cek gitu ya. Nah, setelah kita produksi 3 batch, data ini produk ini akan kita lakukan uji stabilitas dipercepat ya. Untuk obat itu 0, 1, 2, 3, 6 bulan. Kalau untuk kosmetik itu 0, 1, 2, 3 bulan. Nah, setelah kita memperoleh data stabilitas dipercepat, maka kita ajukan ke Badan POM untuk memperoleh izin edar, dan kalau izin edarnya sudah kita peroleh, maka kita masuk tahap produksi. Gitu ya. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa sediaan topikal itu tidak steril, tetapi harus bebas dari bakteri-bakteri berikut ya, Candida albicans, mikroba berikut ya, Aspergillus, Escherichia coli, Staphylococcus, Salmonella, dan Pseudomonas. Oleh karena itu dibutuhkan pengawet, di mana tipe-tipe pengawet ada banyak ya, ada alkohol, asam, essential oils ya. Kemudian juga ada penambahan antioksidan, ini ada 3 jenis ya, ada true antioksidan, reducing agent, atau antioksidan sinergis. Ini beberapa contohnya ada golongan fenol, kinon, sulfur, asam organik, ataupun amin ya. Dan beberapa jenis buffer atau garam itu ternyata menunjukkan efek sinergis dengan antioksidan ya, sehingga lebih baik. Oleh karena itu biasanya bisa kita tambahkan buffer-buffer ini di formula ya, di mana asam sitrat, asam fosfat bisa meningkatkan efek antioksidan dari BHA, BHT, propil galet maupun tocoferol. Dan ini karakteristik dari antioksidan, jadi konsentrasinya rendah, kemudian hasil produk dekomposisinya tidak iritan, tidak berbau, stabil, dan tidak menimbulkan perubahan warna ya. Kemudian enhancer salah satu lagi sudah kita bahas di gel up juga sudah saya ini ya jelaskan tadi ya. Nah, ini peralatan tentu kalau skala kecil dengan skala besar berbeda, dan untuk sediaan ointment kita pilih yang ada jaket tanknya ya, karena ointment sangat memerlukan kontrol suhu dalam proses pembuatan. Kemudian pengaduknya harus ada tipe scraper seperti ini ya, karena bentuk sediaannya semi solid gitu. Jadi untuk membuat gel atau sedia semi solid lainnya harus seperti ini gitu, nggak bisa Anda pakai magnetic stir gitu ya. Jadi harus
ada pengadukan yang kuat ya. Untuk evaluasinya tadi saya katakan pada lab skill semua dicek gitu ya. Tetapi pada skala pilot dan produksi hanya dicek parameter-parameter kritis ya, yang mencerminkan karakteristik sediaan, jadi pH, viskositas gitu ya. pH ini mencerminkan stabilitas, viskositas ini mencerminkan konsistensi, daya sebar, kemudian kadar ini mencerminkan efektivitas gitu ya. Jadi yang dicek hanya yang parameter kritisnya. Nah, ini contoh untuk evaluasi akseptabilitas. Jadi pakai metode scoring, di mana skor tertinggi adalah skor ideal ya. Skor tertinggi adalah karakteristik ideal. Jadi kalau yang Anda inginkan adalah tidak mudah terjadikan dengan air, maka skor tertingginya ya tidak mudah. Gitu. Sehingga kalau kita gambar grafik, kita akan tahu, oh kelembutannya sudah maksimal, oh tidak menimbulkan gas putih, oh ternyata sediaan kita ini eh, tidak mudah hilang ya, skornya rendah. Artinya skor tertingginya tidak mudah hilang, tetapi ternyata ini mudah hilang, sehingga kita harus mengganti bahan yang lebih hidrofob gitu ya. Kemudian kok ternyata rasa dingin yang kita harapkan nggak tercapai gitu. Banyak yang mengatakan bahwa rasanya kurang dingin, sehingga mungkin perlu tambahan air atau tambahan bahan yang bisa menimbulkan sensasi dingin. Nah ini kita cek ternyata dari nilai yang maksimum itu adalah parameter ideal ya. Jadi mudah diratakan, lembut, tidak mudah hilang, rasa dingin. Ternyata ya parameter ini yang kurang. Sehingga nanti untuk perbaikan formula bisa kita pertimbangkan penggunaan SPN untuk memperbaiki gitu ya. Oke, selesai itu ada yang ingin ditanyakan? Isi Pak, saya izin bertanya, tapi ini terkait gel tadi, mohon maaf terlewat. Ya, ya Pak. Jadi kemarin sewaktu praktikum itu kami kan menggunakan Karpopol, di mana dia itu aktif sebagai basis gel pada pH 6-7. Nah, ketika kami membuat basis gel tersebut, itu sudah dicek pH-nya 6 dan terbentuk gel. Kemudian setelah kami tambahkan si asam oleat itu dia konsistensinya jadi sangat cair begitu Pak. Nah, kemudian setelah kami cek pH itu sangat asam, jadi kami mengasumsikan bahwa gelnya sudah tidak aktif. Kemudian kami tambahkan lagi TEA sebagai alkalizing agent tadi hingga pH-nya 6. Tapi ketika sampai pH-nya 6 itu konsistensinya tidak bisa kembali lagi seperti di awal gitu Pak. Saya di sini hendak bertanya, hal ini terjadi apakah akibat ada batas maksimum atau titik jenuh dari Karbopol ini untuk menjadi konsistensi dalam yang masuk rentang gel, atau karena komposisi asam oleatnya yang terlalu banyak di formulasi kami? Seperti itu, Pak. Seharusnya tidak ya. Jadi saya beberapa kali formulasi itu kalau ditambahkan bahan-bahan yang asam seperti asam oleat, atau dulu saya pernah pakai ekstrak nanas atau apa ya, yang asam, kalau saya tambah TA hingga pH-nya 6, dia pasti akan kembali gitu. Nah ini kalau tidak kembali, itu pertanyaannya, TEA-nya mungkinkah itu TEA? Kemudian kalaupun itu betul TEA, pemeriannya apakah sama? Takutnya ya bahan-bahan di lab itu ada beberapa yang lama gitu ya, barangkali rusak atau apa. Makanya sebelum Anda praktikum, Anda harus tahu pemeriannya gitu. TEA cairannya bentuknya apa? Cairannya bentuknya apa? Warnanya apa? Kemarin yang kami tambahkan itu warnanya kekuningan agak jingga. Ya, sebetulnya pel ini ya, pel coklat, bukan coklat ya, kuning pucat gitu ya, mirip dengan twin sebetulnya. Sehingga kalau warnanya agak gelap, itu mungkin TEA-nya sudah rusak. Nah, jadi mestinya bisa balik kembali. Kalau konsistensinya tidak bisa balik kembali, eh, yang pertama yaitu TA-nya, atau yang kedua, sediaanmu itu tidak homogen. Saya nggak tahu teknik. Saya bilang ya bahwa kalau kita bicara masalah manufaktur itu bukan hanya masalah formulasi yang benar gitu ya, tetapi teknik yang benar juga akan sangat mengaruhi gitu.
Misalkan saat Anda menambahkan asam molet harusnya ditambah sedikit demi sedikit sambil dia diaduk sehingga hasil akhirnya nanti akan keruh. Nah, kalau kalau asam oletnya langsung dimasukkan semua akan sangat sulit menghomogенkan gitu. Nah, ini yang saya nggak tahu ya. Tapi mestinya kalau berdasarkan dari pengalaman bisa balik ya. Sama halnya seperti kelompok-kelompok yang lain, ketika ketika ditambah TEA ya akan stabil, akan balik lagi mestinya gitu. Kecuali kalau misalkan konsentrasi tadi saya katakan asam oletnya jumlahnya berapa? Berapa persen? Kemudian kalau memang tidak ada tambahan emulgator, ya bisa jadi tidak stabil itu karena ya tadi matriks gelnya tidak cukup kuat sehingga Anda perlu menambahkan emulgator mestinya di sistem. Kalau hanya 5% mungkin masih cukup kuat ya kalau karbonnya bisa bentuk gel ya. Tapi kalau misalkan lebih dari itu 20%, Anda harus menambahkan emulgator gitu. Jadi itu pecah bisa dimungkinkan karena pH-nya tidak balik atau bisa dimungkinkan karena Anda perlu penambahan emulgator gitu untuk menstabilkan sistemnya. Itu mungkin ya. Baik, terima kasih, Pak. Nanti coba dicek konsentrasinya berapa, kemudian apakah ada tambahan emulgator, kalaupun ada tambahan berapa banyak sehingga cukup kuat atau enggak. Tapi biasanya mestinya kalau karbomer itu dengan penambahan asam turun kemudian dibasahkan lagi akan akan stabil ya sejauh atau selama asam minyaknya enggak banyak atau ada tambahan emulgator. Ya, ada pertanyaan lain? Tidak ada. Izin Pak, saya Ya, izin silakan. bertanya mengenai untuk bahan aktif padat tadi kan yang untuk bahan aktif padat yang tidak larut minyak tetapi tahan panas itu kan kalau di PPT tadi itu dihaluskan dan ditambahkan saat basis dilebur. Tetapi dari beberapa jurnal yang saya baca itu untuk pembentukan ointment kan sebelumnya juga tadi telah dijelaskan bahwa ointment sendiri ini tidak boleh mengandung air. Tetapi dari beberapa jurnal saya baca itu ada yang menambahkan fasa air seperti propilen glikol untuk membantu melarutkan bahan aktifnya itu seperti itu. Apakah boleh atau tidak ya Pak? Terima kasih. Ya, pada kasus propilen glikol itu dia semipolar sebetulnya ya. Jadi di satu sisi ada gugus polar, di sisi lain dia ada gugus semipolar. Sehingga pada kasus ointment itu dia bisa bercampur. Jadi sebetulnya bukan air. Jadi ya propilen glikol karena dia semipolar ya. Dan bisa bercampur. Cuma ketika Anda menambahkan propilen glikol dalam sediaan, itu satu sediaannya akan sangat lama memadat ya. Jadi dibandingkan dengan tanpa penambahan propilen glikol, sediaan yang dengan propilen glikol itu akan sangat lama memadat sehingga Anda harus mengaduknya lebih lama. Tetapi hasilnya akan sangat bagus. Jadi hasilnya itu translucent ya. Jadi kalau ointment biasa itu dia opak atau burem, tapi kalau ditambah propilen glikol itu akan menjadi bening seperti kalau Anda pernah lihat Vaseline seperti itu hasil akhirnya ya. Jadi agak-agak bening gitu ya, bukan seperti salep yang keruh atau opak gitu ya, tetapi agak translucent gitu ya. Jadi saya sebetulnya senang ya karakteristik salep dengan tambahan PG. Cuma memang butuh waktu yang lama untuk mendinginkan gitu. Dan itu bisa bercampur kalau untuk propilen glikol. Jadi Anda bisa memakai propilen glikol untuk membasahi bahan aktif, untuk bahan aktif yang tidak larut, untuk nanti dicampurkan setelah basisnya hangat. Ya. Baik, terima kasih Pak Andang. Oke. Saya izin bertanya satu kembali. Kalau dari bahan-bahan tambahan di sini kan tidak ada disebutkan pengawet ya Pak. Sedangkan
Untuk pengawet sendiri kan perlu ditambahkan jika sediaan tersebut mengandung air ataupun mengandung bahan-bahan yang eh, merupakan bahan organik. Nah, eh, di sini kan basisnya kan salah satu contohnya ada adab celana, di mana adab celana ini bahan organik. Apakah penambahan pengawet dengan basis adab celana ini dibutuhkan atau tidak ya, Pak? Ya, sebetulnya itu harus dicek ya. Jadi sebetulnya kalau secara teori karena tidak ada air, kita tidak butuh pengawet. Pengawet itu kan sebetulnya untuk mengawetkan sediaan setelah dibuat sampai itu dipakai oleh konsumen kan. Artinya selama tidak ada air maka tidak ada perkembangan mikroba di sana gitu ya. Kalaupun nanti ternyata di pasien itu ada, berarti wajib kita curigai. Yang pertama bahan bakunya bagaimana gitu. Jadi di COE atau Certificate of Analysis dari bahan baku harus dicek itu ada kontaminasi mikroba enggak di sana. Kemudian dari bahan yang kita pakai juga harus kita cek gitu ya. Kalau memang ada kontaminasi mikroba tersebut, ya berarti reject. Jadi pengawet itu tujuannya bukan untuk bukan untuk membunuh bakteri ya. Tapi pengawet itu untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Sehingga kalau dalam sediaan kita ada bakteri, ya solusinya bukan ditambah pengawet. Karena pengawet itu untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Ya, bisa dipahami enggak? Jadi kalau untuk sediaan salep, kalau saat kita cek itu ternyata ada bakteri, berarti itu kontaminasi. Dan kita harusnya berpikir kita tidak perlu menambahkan pengawet, karena pada dasarnya tidak ada komponen air gitu ya. Karena pengawet bukan untuk membunuh bakteri kan. Berarti kalau di sediaan ointment kita ada bakteri, ya itu berarti kontaminasi dari bahan bakunya mungkin ya. Atau lingkungan produksi kita. Jadi harus disterilisasi lingkungan produksi atau kita ganti raw materialnya. Ya itu solusinya seperti itu. Karena kan tidak pernah ada lipid yang basi. Minyak basi kan nggak ada ya. Yang ada kan minyak itu tengik. Ya, itu. Yang basi itu kan yang mengandung air, nasi, sayur gitu kan. Tapi kan tidak pernah ada minyak basi, yang ada kan minyak itu tengik gitu ya. Artinya kalau ada kontaminasi mikroba di sana ya jadi tanya bahan bakunya bagaimana gitu. Dan solusinya bukan ditambah pengawet karena pengawet bukan untuk membunuh mikroba. Tujuannya adalah untuk mencegah pertumbuhan bakteri dari proses produksi sampai diterima ke konsumen. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas jawabannya. Oke, ada yang lain? Permisi, Pak. Permisi, Pak. Ya, Sophia. Tadi kan disebutkan bahwa basisnya itu bisa dikombinasi padat, cair, sama solid, atau enggak padat sama semi solid. Kalau misal cair sama semi solid, kalau misal menggunakan semi solid saja tidak menggunakan cair atau padat itu bisa nggak ya, Pak? Kalau saya pribadi, konsistensi yang bagus itu akan diperoleh dengan menggabungkan beberapa bahan ya. Jadi walaupun keinginan kita itu semi solid, maka akan lebih bagus kalau kita pakai kombinasi solid, semi solid dan cair. Itu konsistensinya akan sangat beda dibandingkan dengan hanya Anda memakai yang semi solid. Gitu. Dan kalau misalkan Anda pengen lebih cair ya tinggal ditambahkan fase cairnya. Kalau memang ingin lebih padat, tambahkan fase padatnya. Tetapi usahakan gradasinya sesuai gitu. Artinya kalau kita ingin yang semi solid cenderung cair ya dipakai aja semi solid sama cair gitu. Bukan cair dengan padat gitu ya. Karena itu nanti ya itu tadi ya, yang padat akan cenderung memadat lebih awal. Kalau Anda nggak mengatur suhunya dan pengadukannya dengan baik, nanti akan ada tekstur kasar gitu. Intinya itu sih. Terima kasih. Oke, ya ada lagi soal Fadil. Permisi Pak, mohon maaf izin bertanya mengenai emulgator tadi.
Yang saya tahu kan emulgator yang baik atau ideal adalah emulgator yang mendekati HLB butuhnya atau sama gitu. Nah, saya mau tanya, misalkan fase minyak tadi itu banyak asam oleat 20%. Nah, jadi butuh emulgator. Nah, emulgator yang saya pakai yang tersedia hanya Twin 80 yang HLB-nya itu 15, Pak. Apakah masih memungkinkan untuk digunakan ya, Pak? Lalu bagaimana ketidakstabilan emulsi itu terjadi dengan perbedaan HLB tersebut? Nah, mestinya kalau jumlah minyaknya banyak, Anda hitung HLB akan lebih bagus kalau pakai eh, kombinasi HLB rendah sama HLB tinggi gitu. Kalau pada kasus jumlah minyaknya sedikit, biasanya sih penambahan twin cukup ya, karena kan eh, apa basis mayornya adalah air. Jadi misalkan kita pakai minyak 5%, ternyata masih ada sedikit minyak yang tidak terdispersi homogen, kalau kita tambah twin bisa jadi homogen gitu. Tapi kalau basis minyaknya banyak, menggunakan kombinasi HLB rendah sama tinggi akan lebih bagus gitu. Ditambah dengan gelling agent-nya tadi. Gitu Fadil saya. Biasanya sih kalau pengalaman kita seperti itu ya. Jadi sebelumnya, yang perhatikan sebelumnya, kalau minyaknya sedikit, tapi dengan gelling agent itu masih eh, keluar gitu ya, kan kelihatan ya kalau kita buat emulsion terus minyaknya nggak campur, itu ditambah twin 1% atau 2% itu sudah bisa homogen lagi, bagus gitu. Karena memang mayoritas mayoritas sistemnya adalah air ya. Tetapi kalau minyaknya banyak, ya harus dihitung HLB butuhnya, sama seperti Anda membuat krim atau emulsi gitu ya. Sehingga penggunaan HLB tinggi sama rendah akan lebih bagus. Terima kasih, Pak. Ya, cuma mungkin jumlah emulgatornya karena ada gelling agent yang seharusnya mungkin butuh 10%, mungkin bisa cuma butuh 5% gitu ya. Karena yang lain sudah dibantu oleh gelling agent, biasanya gitu. Jadi kalau membuat krim dengan fase minyak 20 atau 30%, butuh total emulgatornya 10%, tapi kalau ada emulgel, karena sudah ada gelling agent, total emulgatornya bisa berkurang, mungkin 5% itu cukup. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada. Oke, baik, kalau tidak saya akhiri untuk kuliah hari ini ya. Terima kasih, mohon maaf karena kemarin ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggal ya, sehingga harus kuliah malam gitu ya. Tetapi saya salut ini kuliah malam, ternyata masih banyak yang ini ya, aktif gitu ya. Atau terbiasa kuliah malam malah daripada kuliah pagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Terima kasih, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi